Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan sebuah tutorial membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan quizzes. Mungkin sebelum itu, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa itu quizzes. Quizzes itu merupakan sebuah web tools untuk membuat permainan kuis interaktif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini baik di dalam kelas atau dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Penggunaannya juga cukup mudah. Kuis ini bisa pembuatannya juga cukup mudah. Kuis ini juga dapat membuat hingga 5 pertanyaan dan mampu menentukan jawaban mana yang benar. Oke, kalau begitu kita mulai. Pertama, kita masuk ke laman web Google terlebih dahulu dan mengetikkan quizzes. Terlebih dahulu, kita masuk ke laman Google dan mengetikkan quizzes. Setelah muncul tampilan seperti ini, pilih quizzes free online quizzes. Oke, setelah Anda membuka laman quizzes, jika belum memiliki akun atau belum login, akan muncul tampilan layar seperti ini. Jika belum memiliki akun, silahkan menekan guru daftar gratis. Atau jika sudah memiliki akun, silahkan melakukan login. Jika ingin mendaftar gratis, Anda akan diarahkan ke laman Baik, tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, akan muncul tampilan seperti ini di laman quizzes. Sebelumnya saya akan menjelaskan masing-masing fiturnya. Ini memperlihatkan akun yang Bapak Ibu miliki. Bar ini akan membantu Bapak Ibu untuk memudahkan pencarian mengenai topik yang ingin Anda cari tahu, yaitu yang ingin Anda berikan di dalam kelas. Bagian ini akan memperlihatkan topik yang Anda cari itu merupakan kuis publik yang sudah dipublikasi atau dari hasil buatan Anda sekalian. Baru di sebelahnya ada masukkan kode. Masukkan kode ini akan digunakan jika Bapak Ibu berlaku sebagai peserta didik atau sebagai orang yang akan menjawab kuis yang telah disediakan. Dan ini merupakan tempat notifikasi akun Anda dari semua hal-hal baru yang ada di quizzes. Oke, selanjutnya di sini ada bar
Sama seperti di atas, ini merupakan bar pencaharian. Di sini Bapak Ibu kalian akan dengan mudah mencari topik yang ingin dimainkan atau yang ingin dipresentasikan di depan kelas nanti. Di bawahnya terdapat ragam mata pelajaran yang terdapat di dalam kuis sendiri. Ada Merdeka Belajar, Matematika, Bahasa Inggris, Ilmu Sosial, Bahasa, Pengetahuan Alam, Komputer, Ekonomi, Karir, Seni, Kreatif, Olahraga, dan Kesehatan. Bapak Ibu bisa memilih terlebih dahulu mata pelajaran apa yang ingin Bapak Ibu ambil atau yang ingin Bapak Ibu masukkan, berikan, lalu ketikkan topik atau subtopik yang ingin dimainkan. Dalam hal ini saya akan mencoba membuka mengenai masa remaja. Ketika menekan mata pelajaran yang ada di bawah, topik yang akan dimasukkan akan otomatis berkaitan dengan semua yang ada di mata pelajaran tersebut. Jika Bapak Ibu tidak memilih hal di mata pelajaran yang ada di bawah terlebih dahulu, bisa saja topiknya akan berada dari semua mata pelajaran yang ada. Misalnya topik mengenai masa remaja bisa saja terdapat di ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu sosial. Tapi jika Bapak Ibu memilih ataupun Merdeka Belajar. Tapi jika Bapak Ibu memilih Merdeka Belajar, maka semua topik masa remaja yang ada di Merdeka Belajar lah yang akan keluar. Sebelum lanjut, kita akan lihat ke bawah terlebih dahulu. Ini merupakan contoh dari kuis-kuis yang telah dipublikasikan terlebih dahulu berdasarkan mata pelajaran. Ini ada Merdeka Belajar, Matematika, Bahasa Inggris, dan Seni Budaya. Jika ingin melihat lebih lanjut, Anda sekalian dapat menekan lihat lebih. Dan hasilnya akan seperti ini. Akan diperlihatkan semua kuis-kuis dan presentasi-presentasi yang ada di mata pelajaran Bahasa Inggris. Di kuis, seperti yang saya bilang sebelumnya, di kuisis tidak hanya terdapat kuis, tapi juga terdapat presentasi dan presentasi beserta kuis. Di sebelah kanan dari berbagai topik yang ada preview dari topik tersebut. Misalnya, ini adjective add or in presentasi. Ini merupakan preview presentasi. Ini merupakan preview. Dengan menekan terlebih dahulu, preview yang Bapak Ibu pilih akan muncul di sebelah kanan. Hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi Anda sekalian dapat melihat terlebih dahulu apa yang sesuai dengan materi ajar yang telah Anda buat terlebih dahulu. Oke, kita akan lanjut dengan memilih Merdeka Belajar, lalu memilih topik yang ingin kita berikan hari itu. Dalam hal ini, saya memilih Merdeka Belajar dan masa remaja.
Oke, setelahnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan filter jika Bapak Ibu ingin memilih hal secara lebih khusus lagi mengenai topik yang Anda pilih. Dan ini merupakan hasil dari materi dari topik yang Bapak Ibu pilih, yang Anda sekalian pilih. Ada sangat banyak hasil yang didapatkan. Dan terdapat berbagai variasi seperti kuis, presentasi, ada yang untuk kelas 7, kelas 8, ada yang terdiri dari 10 pertanyaan, 15 pertanyaan, 3 pertanyaan. Oke. Seperti tadi, dari hasil kuis yang dipilih akan muncul preview di sebelah kanannya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat melihat terlebih dahulu bagaimana materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Seperti ini. Filter dari kuis sendiri sangat beragam. Di sini Anda sekalian dapat memilih konten seperti apa yang ingin ditemukan, apakah kuis dan presentasi, kuis saja atau presentasi saja, berapa jumlah soal dalam kuis yang ingin dipilih, kelas berapa yang sesuai dengan peserta didik, apakah TK, SD, SMP, SMA, universitas, atau profesional. Jenis soalnya juga beragam. Ada pilihan ganda, susunan ulang, menjodohkan, isian singkat, dan masih banyak lagi. Mata pelajaran seperti yang dilihat tadi, ada sangat banyak mata pelajaran. Bapak Ibu sekalian, Anda sekalian dapat mengatur filter ini agar sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai dengan kebutuhan yang Anda miliki. Oke, kalau seperti itu, kita kembali ke awal. Di sini masih ada hal lain. Perpustakaanku merupakan hasil dari hasil kreasi Bapak Ibu sekalian. Tampilannya seperti ini, terlihat ya. Ini dibuat oleh siapa? Apakah sudah dipublikasikan atau masih berupa draft yang sudah pernah digunakan, yang disukai, dibagikan di semua konten. Dalam kuis sendiri juga memiliki fitur tim, sehingga Anda bisa membuat kolaborasi dengan guru lain dengan lebih mudah. Oke, kalau begitu kita mulai saja bagaimana cara membuat yang Bapak Ibu butuhkan adalah pertama Bapak Ibu harus menentukan apakah ingin membuat kuis atau ingin membuat presentasi. Kuis sendiri sudah ditingkatkan dengan menggunakan AI, sehingga untuk membuat kuis dapat terjadi dengan lebih cepat. Untuk
Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kuis. Setelah memilih untuk membuat kuis, akan ada pilihan apakah ingin membuatnya lebih dari awal, ingin dihasilkan dari teks, atau ingin mengunggah hasil dokumen. Jika Bapak Ibu ingin untuk unggah dokumen, Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus membuat PowerPoint atau Word, sehingga ketika dimasukkan AI dari Quizizz dapat membantu untuk membuatkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi yang telah Bapak Ibu sediakan. Tapi saya di sini akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat Quizizz dari awal. Jadi kita pilih Oke, saya sebelumnya sudah pernah membuat kuis, jadi saya akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatannya. Baik, terlebih dahulu kita akan memasukkan nama topik yang ingin kita lakukan. Dalam hal ini yang ingin kita buat, dalam hal ini saya akan membuat mengenai masa remaja dan perubahannya. Dalam kuis sendiri ada mode super dan ada mode gratis. Mode super yaitu seperti ini, ada tanda petir di atasnya. Hal itu jika ada dalam mode super, Bapak Ibu harus memiliki akun dengan tingkat super terlebih dahulu untuk dapat menggunakan fitur ini. Tetapi kita akan mencoba fitur gratisnya juga dapat digunakan dalam banyak hal. Untuk kali ini kita akan membuat pertanyaan menggunakan pilihan ganda. Jadi kita pilih pilihan ganda terlebih dahulu. Oke, ini merupakan tampilan dari soal pilihan ganda di Quizizz. Terlebih dahulu kita ketikkan pertanyaan di sini. Baik, ini soal dan jawaban yang sudah
dibuat, kita bisa menaruh jawaban yang benar di sini dengan menandai jawaban yang kita anggap benar. Opsi pilihan dari pilihan ganda quizzes itu bisa sampai 5. Jadi jika ingin ditambahkan bisa menekan tombol tambah ini. Selain itu, di quizzes sendiri bisa memasukkan gambar, suara, dan video. Tetapi untuk suara dan video itu membutuhkan akun super, sehingga hanya dalam akun gratis kita hanya bisa menambahkan gambar. Bapak Ibu sekalian bisa mengunggah gambar yang sudah Bapak Ibu sediakan terlebih dahulu, atau dengan menekan unggah dari perangkat. Dan memilih gambar yang ingin dimasukkan. Atau dengan mencari secara langsung menggunakan Google. Mencari secara langsung menggunakan fitur yang telah disediakan oleh Quizzes. Bapak Ibu bisa menaruh kata kunci yang ingin dicari. Dalam hal ini saya ingin mencari mengenai remaja. Tekan enter dan akan muncul berbagai gambar yang ada di sebelah kiri. Kita bisa memilih gambar yang ingin kita ambil. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, gambar ini tidak dapat diunggah, maka kita harus mencoba mengunggah gambar lain. Jika sudah muncul di preview seperti ini, Ibu dapat menekan tanda simpan. Terlebih dahulu saya akan memberitahu batas penggunaan pencarian gambar dan menggunakan fitur Quizzes hanya dapat mencari 10 gambar per hari. Oleh karena itu, jika Anda ingin memasukkan cukup banyak gambar atau ingin memasukkan gambar yang terkhusus, sebaiknya Anda mendownload gambar tersebut terlebih dahulu ke perangkat yang Anda miliki, lalu mengunggahnya di akun Quizzes Anda. Oke, kalau begitu ini kita simpan. Oke, sudah selesai. Di Quizzes sendiri bukan hanya bisa membuat huruf besar atau membuat huruf menjadi lebih tebal, kapital, italik, bergaris bawah, atau memasukkan persamaan matematika. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat mengatur berapa poin yang ingin dimasukkan ke dalam satu soal. Ini dapat dikostum per nomornya, sehingga Bapak Ibu bisa membuat satu soal bernilai 1 poin, satu soal bernilai 2 poin, tergantung dengan tingkat kesulitan yang Bapak Ibu telah tetapkan. Selain itu, batas waktu pengerjaan soal juga dapat ditentukan.
dari yang paling sedikit 5 detik hingga yang paling lama 1 menit. Maaf, hingga yang paling lama 15 menit. Biasanya jika ingin 15 menit itu jawaban yang diminta merupakan jawaban video atau audio. Setelah selesai, selain membuat pilihan ganda, Bapak Ibu juga dapat membuat pilihan ganda kompleks, yaitu dengan membuat beberapa jawaban yang benar dengan terlebih dahulu menekan fitur ini, lalu Bapak Ibu bisa memilih jawaban apa saja yang benar, sehingga peserta didik dapat memilih sesuai dengan yang diinginkan. Jika ingin menambahkan soal, Bapak Ibu bisa menekan tombol di sebelah ini, tanda tambah di sebelah ini. Lalu memilih jenis pertanyaan apa yang ingin Anda masukkan. Apakah kali ini isian singkat atau esai? Bapak Ibu dapat menulis pertanyaan di sini. Bapak Ibu dapat menuliskan soal yang ada di sini, dan peserta didik dapat menjawabnya dengan mengisi isian. Sama seperti soal sebelumnya, poin dari soal ini dapat diatur. Kita buat dia bernilai 3 poin. Jadi kita buat dia sekitar 3 menit. Lalu Bapak Ibu bisa menambahkan kembali soal yang ingin diberikan. Begitu seterusnya sampai mencapai jumlah soal yang Bapak Ibu inginkan. Jika sudah selesai, Bapak Ibu dapat menekan ulasan kuis. Dan soal yang Bapak Ibu buat tadi sudah terjabarkan di sini. Kuis sendiri sudah didukung oleh AI, jadi Bapak Ibu dapat menambahkan pertanyaan yang mirip seperti pertanyaan yang ada dengan menekan ini. Pertanyaan ini akan dibuat dengan menggunakan AI. Tapi ya, ini merupakan 3 pertanyaan yang ditambahkan, yang diberikan oleh AI, yang dapat ditambahkan ke dalam soal yang Anda miliki.
Anda bisa menghapus soal yang tidak ingin ditambahkan ke dalam kuis yang sudah Bapak Ibu siapkan. Setelah memilih, Bapak Ibu dapat menyimpan perubahan. Dan pertanyaannya sudah otomatis masuk ke dalam sini. Misalnya tadi Anda sekalian lupa melihat ada yang bermasalah melihat ada yang salah dari soal yang Anda telah ketik sebelumnya. Masih bisa diedit dengan menggunakan edit pertanyaan ini. Dan akan kembali ke laman sebelumnya. Lalu silakan dilanjutkan dengan mengedit kembali apa yang terlihat kurang atau apa yang ingin ditambahkan. Oke, kita kembali. Setelah semuanya sudah dinilai sudah selesai dan sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, pertanyaannya dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan kuis yang telah dibuat. Setelah melakukannya, kita akan mengatur kembali apa kategorinya. Ibu dapat menentukan mata pelajaran apa ini, apakah pendidikan, matematika, bahasa Inggris, bahasa dunia. Menentukan kelasnya, menentukan bahasanya, terus menentukan apakah ini dapat dilihat oleh publik atau terbatas. Tapi untuk di akun gratis hanya dapat dilihat oleh publik. Selain itu, untuk membuat kuis terlihat lebih menarik, Anda dapat menambahkan gambar. Setelah semua sudah selesai, tinggal disimpan. Dan kuis Anda dapat setelah disimpan dan kuis Anda dapat digunakan. Untuk memainkan langsung, bisa memilih untuk memainkan langsung. Jika ingin langsung memainkannya, Bapak Ibu sekalian bisa memilih untuk memainkan kuisnya secara langsung. Setelahnya akan muncul klasik atau dipimpin guru.
Setelahnya akan diberikan kode, yang dimana kode ini akan dibagikan kepada peserta didik. Setelah itu Anda dapat menetapkan waktu untuk memulai aktivitas jika ingin dimulai pada waktu tertentu atau langsung melanjutkannya. Setelah itu Bapak Ibu akan membagikan link atau maupun kode atau scan kode QR kepada peserta didik, dan ketika sudah ada peserta didik sudah memasuki ruangan, Bapak Ibu sekalian, Anda sudah bisa memulai kuis yang akan diberikan. Oke, kalau begitu sampai di sini saja tutorial dari saya. Terima kasih banyak.